Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa bahwa ada ilmu yang tidak bisa ditemukan di dalam buku manapun? Ada pemahaman yang begitu dalam, yang muncul tiba-tiba di hati, seakan Allah sendiri yang membisikkan jawabannya. Banyak orang mengira semua ilmu harus dicari dengan membaca, menulis, dan belajar. Padahal ada ilmu yang jauh lebih tinggi, yaitu ilmu yang datang langsung dari Allah. Inilah yang disebut sebagai ilmu laduni, sebuah cahaya pengetahuan yang tidak bisa diajarkan manusia kepada manusia. Ilmu ini adalah karunia, bukan hasil usaha semata, melainkan hadiah dari Allah kepada hamba yang Dia pilih. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa menjadi bukti nyata bahwa ada ilmu rahasia yang tidak terjangkau oleh akal manusia biasa. Maka marilah kita bersama-sama menyelami makna terdalam dari ilmu ini, agar hati kita semakin dekat kepada Allah. Dengarkan dengan hati, bukan hanya telinga, karena inilah perjalanan menuju cahaya yang tidak semua orang bisa rasakan. Apa itu ilmu laduni? Ilmu laduni adalah ilmu yang tidak dipelajari melalui buku, tidak diajarkan oleh guru, tetapi ditanamkan langsung oleh Allah ke dalam hati seorang hamba. Ilmu ini seperti cahaya yang tiba-tiba hadir, menerangi kegelapan dalam jiwa. Tidak ada ruang kelas, tidak ada papan tulis, hanya hubungan batin antara hamba dan Tuhannya. Allah memilih siapa yang Dia kehendaki untuk menerima karunia ini, maka tidak setiap orang bisa meraihnya, karena ini adalah rahasia Allah. Perbedaan ilmu laduni dengan ilmu biasa sangatlah jelas. Ilmu biasa diperoleh dengan usaha, dengan membaca dan menghafal, sedangkan ilmu laduni datang tanpa proses panjang yang terlihat. Ia adalah hasil pembersihan hati, hasil penghambaan yang tulus, hingga Allah berkenan menurunkan pemahaman yang tidak bisa dipelajari. Inilah mengapa para nabi dan wali memiliki pengetahuan yang seakan melampaui batas logika manusia. Mereka diberi petunjuk langsung karena hati mereka adalah wadah suci untuk cahaya ilahi. Al-Quran sendiri memberikan contoh nyata melalui kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa adalah seorang nabi besar dengan ilmu syariat yang luas, namun masih diuji dengan perjalanan bersama Khidir yang memiliki ilmu rahasia. Disinilah terlihat bahwa ilmu laduni bukan sekadar pengetahuan, tapi pemahaman tentang rahasia di balik takdir. Apa yang tampak buruk bagi manusia bisa jadi penuh hikmah jika dilihat dengan cahaya ilahi. Maka ilmu ini adalah pengetahuan tingkat tinggi yang hanya Allah yang memberikannya. Banyak orang salah paham, mengira ilmu laduni bisa dipelajari dengan cara tertentu, seperti kursus atau pelatihan khusus. Padahal ilmu ini tidak bisa dipaksa, tidak bisa dibeli, tidak bisa diwariskan. Ia murni pemberian Allah dan datang hanya kepada hati yang Allah ridai. Maka tugas kita bukan mencari dengan nafsu, tetapi membersihkan diri agar layak menerima. Karena cahaya hanya turun pada tempat yang suci. Ilmu laduni tidak sama dengan bisikan khayalan atau imajinasi belaka. Ia adalah petunjuk yang kokoh, selaras dengan Al-Quran dan Sunnah. Setiap pemahaman yang datang dari Allah tidak akan bertentangan dengan kebenaran agama. Justru ia menguatkan iman, memperdalam keyakinan, dan membawa ketenangan dalam jiwa. Inilah bedanya cahaya dari Allah dengan sekadar pikiran manusia. Ilmu laduni tidak membuat pemiliknya merasa hebat atau sombong. Justru semakin banyak ia diberi pemahaman, semakin rendah hati ia di hadapan Allah. Karena ia tahu bahwa dirinya bukanlah sumber ilmu, melainkan hanya penerima. Ia hanyalah wadah yang Allah pilih untuk menampung cahaya. Maka tanda orang berilmu laduni adalah kerendahan hati dan kelembutan jiwa. Bagi sebagian orang, ilmu ini mungkin terdengar sulit dipahami. Namun siapa saja yang mau membersihkan hati, mendekat kepada Allah, bisa merasakan sedikit demi sedikit cahayanya. Tidak harus menjadi seorang wali untuk diberi pemahaman ini. Bahkan orang biasa, jika ikhlas, bisa saja diberi ilham tentang keputusan penting dalam hidupnya. Itu adalah bentuk kecil dari ilmu laduni. Saudaraku, memahami ilmu ini bukan berarti kita meninggalkan ilmu dunia. Kita tetap perlu belajar, membaca, dan menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Tetapi kita harus sadar bahwa ada ilmu yang lebih tinggi dari semua itu, yaitu ilmu yang turun langsung dari Allah. Maka jangan sombong dengan kepintaran, karena di atas segala pengetahuan manusia ada ilmu Allah yang tidak terbatas.
Inilah awal dari pemahaman tentang ilmu laduni. Mengapa Allah memberikan ilmu laduni? Allah adalah sumber segala ilmu, dan Dia Maha mengetahui siapa yang pantas menerima rahmat khusus ini. Ilmu laduni bukanlah sesuatu yang datang karena kecerdasan semata. Ia diberikan kepada orang yang hatinya tulus, bersih, dan ikhlas dalam pengabdian. Karena Allah melihat isi hati, bukan gelar atau kedudukan. Itulah mengapa ilmu ini tidak bisa diukur dengan standar dunia. Pemberian ilmu laduni adalah bentuk kasih sayang Allah. Dia tahu bahwa ada hamba-hamba yang membutuhkan petunjuk langsung untuk menghadapi hidupnya. Kadang manusia tidak sanggup memahami dengan logika biasa, maka Allah turunkan pemahaman batin. Dengan begitu, hamba tersebut bisa tetap berada di jalan yang lurus, dan setiap langkahnya terasa dipandu oleh cahaya ilahi. Allah memberikan ilmu laduni bukan untuk kesombongan, melainkan untuk hidayah. Pemilik ilmu ini tidak akan merasa lebih tinggi, tapi justru semakin tunduk. Ia tahu betul bahwa dirinya hanya alat yang Allah gunakan untuk menyampaikan kebenaran. Sehingga ilmu ini menjadi tanggung jawab, bukan sekadar kebanggaan. Karena cahaya ilahi selalu menuntut kerendahan hati. Ada hamba yang diberi ilmu laduni karena tugas besar yang menantinya. Seperti Nabi Khidir yang diberi pengetahuan rahasia agar bisa menjalankan perintah Allah dengan tepat. Seperti itu pula seorang hamba bisa saja diberi ilham agar mampu menolong orang lain atau memahami hikmah di balik musibah. Semua itu adalah bentuk rahmat Allah agar hambanya tidak tersesat dalam kebingungan. Ilmu laduni tidak datang untuk menghiasi ucapan, melainkan untuk menuntun perbuatan. Ilmu ini bukan sekadar kata-kata indah, tapi bimbingan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Seorang hamba yang diberi cahaya ini akan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Ia melihat sesuatu bukan hanya dari permukaan, tapi juga dari rahasia di baliknya. Dengan begitu, hidupnya selalu penuh keberkahan. Allah memberikan ilmu ini agar manusia sadar bahwa sumber ilmu sejati hanyalah Dia. Semua buku, guru, dan pelajaran hanyalah jalan, bukan tujuan akhir. Tujuan sejati adalah pengenalan kepada Allah, dan ilmu laduni menjadi jembatan menuju kedekatan itu. Maka siapapun yang menerimanya akan semakin yakin bahwa Allah selalu hadir dalam hidupnya. Cahaya ini adalah tanda cinta Allah kepada hambanya. Kadang ilmu laduni diberikan pada momen yang tidak terduga. Bisa jadi ketika seseorang sedang salat, berzikir, atau bahkan saat merenung sendiri dalam kesunyian. Tiba-tiba saja sebuah pemahaman hadir, seakan pintu langit terbuka untuknya. Itu bukan kebetulan, melainkan rahmat yang dipilihkan oleh Allah. Maka jangan remehkan momen kecil dalam hidup, bisa jadi di sanalah ilmu laduni turun. Saudaraku, jangan pernah berpikir ilmu laduni adalah sesuatu yang mustahil. Allah Maha Kuasa dan baginya tidak ada yang sulit. Jika Dia berkehendak, cahaya ilmu bisa masuk ke dalam hati siapa saja. Yang penting kita mempersiapkan diri dengan ketulusan. Karena Allah memilih hamba yang benar-benar ikhlas untuk menerima anugerahnya. Ilmu laduni dan hati yang bersih. Hati adalah wadah utama bagi ilmu laduni. Jika hati kotor, ilmu itu tidak akan masuk, meskipun Allah ingin memberikannya. Maka pembersihan hati adalah langkah terpenting bagi siapapun yang ingin mendekat pada cahaya ini. Tanpa hati yang bersih, cahaya ilahi akan terhalang. Dan kita hanya akan sibuk dengan pikiran dunia yang menipu. Hati yang penuh dengan kesombongan tidak akan mampu menerima ilmu laduni. Karena kesombongan adalah hijab yang menutup cahaya Allah. Semakin seseorang merasa pintar, semakin jauh ia dari ilmu sejati. Ilmu laduni hanya turun pada orang yang merendah, mengakui kelemahannya di hadapan Allah. Inilah rahasia mengapa kerendahan hati adalah pintu cahaya. Sifat iri, dengki, dan ria juga menjadi penghalang besar. Hati yang dipenuhi penyakit ini tidak bisa jernih, sehingga cahaya ilahi tidak menemukan tempat untuk masuk. Seperti air jernih yang dituangkan ke wadah kotor, hasilnya tetap keruh. Begitu pula ilmu laduni tidak akan bercahaya jika hati tidak dibersihkan. Maka membersihkan hati adalah syarat utama. Hati yang bersih bukan berarti tidak pernah salah, tetapi selalu kembali pada Allah. Orang yang hatinya bersih segera bertaubat jika jatuh dalam dosa. Ia tidak menunda, tidak mencari alasan, tapi langsung meminta ampun. Dengan begitu,
hatinya kembali lembut dan layak untuk cahaya ilahi. Allah mencintai hamba yang segera kembali kepadanya. Bayangkan hati seperti cermin. Jika cermin itu berdebu, maka cahaya tidak akan terlihat jelas. Tapi jika cermin itu dibersihkan, setiap cahaya akan memantul dengan indah. Begitulah hati kita, semakin bersih, semakin jelas pantulan cahaya Allah. Dan ilmu laduni adalah pantulan paling indah yang bisa dirasakan manusia. Membersihkan hati bukan pekerjaan sehari dua hari. Ia adalah perjalanan panjang, penuh ujian, dan membutuhkan kesabaran. Namun setiap langkah menuju kebersihan hati adalah langkah menuju Allah. Setiap air mata taubat, setiap doa yang tulus adalah sapuan yang membersihkan noda dalam jiwa. Hingga akhirnya hati siap menjadi wadah cahaya ilahi. Zikir adalah cara terbaik membersihkan hati. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang, damai, dan lapang. Zikir adalah air yang mengalir, membersihkan debu-debu yang menempel di hati. Orang yang rajin berzikir akan merasakan cahaya semakin mudah masuk ke dalam dirinya. Dan dari situlah ilmu laduni bisa hadir. Saudaraku, jangan putus asa jika merasa hatimu kotor. Setiap orang punya kesempatan untuk memperbaikinya. Allah tidak pernah menutup pintu taubat, bahkan sampai detik terakhir kehidupan kita. Maka bersihkan hati dengan ikhlas, agar Allah berkenan menurunkan cahaya ilmunya. Karena hati yang bersih adalah rumah bagi ilmu laduni. Jalan menuju ilmu laduni. Setiap hamba yang rindu ilmu laduni harus memulai perjalanan dengan langkah yang paling sederhana, yaitu mendekat kepada Allah dengan ikhlas. Tidak ada jalan pintas atau trik rahasia, karena semua kuncinya ada pada hubungan hati dengan Sang Pencipta. Jalan ini sunyi, tidak banyak orang menempuhnya, sebab ia menuntut kesabaran dan kesungguhan. Bukan sekadar ritual kosong, melainkan ibadah yang hidup, penuh makna dan tulus dari hati. Inilah permulaan menuju cahaya yang sesungguhnya. Zikir adalah salah satu pintu utama untuk membuka hati agar cahaya ilmu ilahi bisa masuk. Dengan mengingat Allah, hati menjadi jernih, lapang, dan lembut, sehingga layak menerima bimbingannya. Zikir bukan hanya di lisan, tapi juga di hati, sampai setiap hembusan napas terasa mengingatnya. Ketika hati penuh dengan nama Allah, maka tidak ada ruang bagi bisikan dunia yang menyesatkan. Itulah mengapa orang yang berzikir selalu tampak tenang, meski hidupnya penuh ujian. Selain zikir, menjaga salat dengan khusyuk juga menjadi kunci penting. Salat bukan hanya kewajiban, tetapi juga sarana komunikasi langsung dengan Allah. Saat salat dilakukan dengan hati yang hadir, ia menjadi jalan turunnya rahmat dan cahaya. Dari salat yang benar, lahirlah hati yang semakin dekat dengan Allah. Dan dari hati itulah ilmu laduni bisa dititipkan. Membaca dan merenungkan Al-Quran adalah jalan berikutnya. Al-Quran bukan sekadar kitab bacaan, tapi lautan ilmu tanpa batas. Dengan tadabbur, seseorang bisa melihat makna-makna yang tersembunyi sesuai dengan kejernihan hatinya. Kadang sebuah ayat yang sering dibaca tiba-tiba menghadirkan pemahaman baru yang belum pernah disadari sebelumnya. Itulah salah satu tanda ilmu laduni mulai mengetuk pintu hati. Menjauhi dosa kecil maupun besar adalah syarat yang tidak bisa ditawar. Dosa adalah kotoran yang menutupi hati, membuatnya gelap dan keras. Semakin banyak dosa, semakin sulit cahaya ilahi masuk. Karena itu, membersihkan diri dari dosa bukan hanya untuk keselamatan akhirat, tetapi juga agar hati mampu menerima petunjuk Allah. Ilmu laduni tidak akan turun pada hati yang penuh maksiat. Kesabaran adalah bekal utama dalam perjalanan ini. Tidak semua orang langsung diberi cahaya, bahkan ada yang diuji bertahun-tahun dalam kesunyian sebelum mendapat pemahaman. Allah ingin melihat sejauh mana kesungguhan kita, apakah kita ikhlas atau hanya ingin keistimewaan. Orang sabar tidak mudah menyerah, karena ia yakin bahwa setiap doa akan dijawab pada waktunya. Dan di balik kesabaran itu, Allah menyiapkan kejutan berupa cahaya ilmu. Perjalanan menuju ilmu laduni bukan hanya soal ibadah pribadi, tetapi juga akhlak kepada sesama. Allah mencintai hamba yang rendah hati, dermawan, dan lembut kepada orang lain. Hati yang suka menyakiti tidak akan menjadi wadah cahaya. Maka semakin baik akhlak seseorang, semakin dekat ia pada rahmat Allah. Inilah jalan yang sering dilupakan, padahal akhlak adalah perhiasan iman. Saudaraku, jalan menuju ilmu laduni memang tidak mudah,
tetapi bukan berarti mustahil. Setiap usaha mendekat kepada Allah akan dibalas dengan petunjuk, walau kecil sekalipun. Jika engkau sabar, ikhlas, dan terus berjuang membersihkan hati, maka cahaya ilahi pasti akan mengetuk. Allah Maha Pemurah, Dia tidak pernah mengecewakan hamba yang sungguh-sungguh. Maka tetaplah melangkah meski perlahan, karena cahaya itu akan datang pada waktunya. Tanda-tanda ilmu laduni. Salah satu tanda ilmu laduni adalah hati yang selalu terasa dipandu dalam mengambil keputusan. Kadang tanpa belajar panjang, seseorang merasa yakin jalan mana yang harus dipilih. Bukan karena firasat kosong, melainkan bimbingan batin yang Allah tanamkan. Keputusan itu seringkali membawa kebaikan yang tidak diduga sebelumnya. Seakan-akan Allah menggenggam tangannya dalam setiap langkah. Orang yang diberi ilmu laduni sering mampu memahami makna ayat Al-Quran dengan kedalaman yang luar biasa. Ia membaca ayat yang sama dengan orang lain, tapi yang ia rasakan berbeda. Seolah Allah membisikkan tafsir khusus yang menenangkan hatinya. Bukan tafsir liar, tetapi pemahaman yang semakin menguatkan iman dan akhlak. Inilah tanda bahwa Allah menurunkan cahaya pemahaman langsung ke dalam hatinya. Tanda berikutnya adalah kejernihan dalam melihat hikmah di balik setiap peristiwa. Apa yang orang lain anggap musibah, justru dipandangnya sebagai rahmat tersembunyi. Ia tidak mudah mengeluh karena hatinya tahu bahwa semua terjadi atas izin Allah. Pemahaman ini membuatnya tenang dalam menghadapi cobaan. Dan ketenangan itu adalah buah dari cahaya ilahi. Orang yang memiliki ilmu laduni biasanya memiliki ucapan yang menyejukkan hati. Kata-katanya sederhana, tapi mampu menyentuh jiwa orang lain. Itu bukan karena retorika, tetapi karena kata-kata tersebut lahir dari hati yang dipenuhi cahaya. Ucapan seperti itu tidak bisa dibuat-buat, karena ia datang dari Allah. Maka mendengar orang berilmu laduni berbicara seringkali membuat hati tenang. Ilmu laduni juga tampak dari sikap hidup seseorang yang selalu penuh keberkahan. Ia tidak selalu kaya, tapi hidupnya terasa cukup. Ia tidak selalu kuat, tapi selalu diberi jalan keluar dari setiap masalah. Keberkahan ini adalah bukti nyata bahwa Allah menuntunnya. Karena ilmu laduni bukan hanya pemahaman, tapi juga jalan hidup yang Allah jaga. Tanda lain adalah kemampuannya melihat dengan mata hati, bukan hanya mata kepala. Ia mampu merasakan kebenaran sesuatu sebelum banyak orang menyadarinya. Seolah Allah memberinya radar khusus untuk membedakan yang hak dan yang batil. Kepekaan ini membuatnya berhati-hati dalam hidup, dan itu adalah bentuk perlindungan Allah melalui ilmu laduni. Orang yang diberi ilmu laduni juga semakin rendah hati, bukan semakin sombong, karena ia sadar betul bahwa semua itu bukan hasil usahanya, melainkan karunia Allah. Kesadarannya membuat ia takut merasa lebih tinggi dari orang lain. Justru semakin banyak ilmu yang ia dapat, semakin ia merasa kecil di hadapan Allah. Inilah ciri terpenting dari ilmu yang benar. Saudaraku, jika engkau menemukan tanda-tanda ini dalam hidupmu, bersyukurlah. Itu artinya Allah sedang membimbingmu dengan cahaya yang istimewa. Jangan biarkan kesombongan menghapus nikmat itu. Teruslah menjaga hati agar tetap jernih dan rendah hati. Karena tanda ilmu laduni adalah semakin dekatnya seseorang dengan Allah, bukan semakin jauh. Perbedaan ilmu laduni dan ilmu dunia. Ilmu dunia adalah ilmu yang bisa dipelajari melalui sekolah, buku, dan guru. Ia penting, bermanfaat, dan perlu untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Namun ilmu dunia memiliki batas, karena ia hanya menjawab hal-hal yang tampak. Berbeda dengan ilmu laduni, yang langsung dari Allah, ia menembus hal-hal yang tidak kasat mata. Inilah perbedaan mendasar antara keduanya. Ilmu dunia bisa hilang seiring waktu, karena ia hanya tersimpan dalam ingatan dan catatan. Jika seseorang lupa atau kehilangan bukunya, maka ilmunya pun bisa berkurang. Sedangkan ilmu laduni melekat di hati, tidak mudah hilang, dan selalu hidup dalam jiwa. Bahkan dalam kesunyian, pemiliknya tetap merasa dipandu. Karena ilmu itu datang dari Allah, bukan dari hafalan. Ilmu dunia bermanfaat untuk urusan dunia, sementara ilmu laduni bermanfaat untuk dunia sekaligus akhirat. Ilmu dunia mengajarkan bagaimana manusia membangun kehidupan, tapi ilmu laduni mengajarkan bagaimana hidup ini harus dipahami. Dengan ilmu laduni,
seseorang bisa mengarahkan ilmu dunia agar lebih bermakna, sehingga keduanya bisa berjalan bersama, saling melengkapi. Ilmu dunia membutuhkan guru dan sumber bacaan, sedangkan ilmu laduni hanya membutuhkan Allah sebagai pemberinya. Bukan berarti kita meninggalkan guru, karena belajar tetap wajib. Tetapi kita harus sadar bahwa di atas semua guru ada Allah yang memegang kunci segala ilmu. Dan hanya Dia yang bisa menurunkan pemahaman langsung ke dalam hati. Ilmu dunia sering membuat manusia merasa bangga dan sombong, seakan ia tahu segalanya. Sedangkan ilmu laduni membuat manusia semakin tunduk dan rendah hati. Karena ia sadar bahwa semua pemahaman itu hanyalah titipan. Semakin banyak diberi, semakin ia merasa kecil di hadapan Allah. Inilah yang membedakan keduanya secara sikap. Ilmu dunia bersifat terbatas pada ruang dan waktu. Apa yang benar hari ini bisa saja dianggap salah di masa depan, karena ilmu manusia terus berubah. Tetapi ilmu laduni bersifat abadi, karena datang dari Allah yang tidak pernah berubah. Ia selalu sesuai dengan kebenaran hakiki. Maka orang yang memiliki ilmu ini tidak goyah meski zaman berubah. Meski berbeda, bukan berarti ilmu dunia harus ditinggalkan. Islam justru mendorong umatnya untuk belajar, membaca, dan menuntut ilmu. Tetapi kita harus sadar bahwa ilmu dunia hanyalah bagian kecil dari kebesaran Allah. Sementara ilmu laduni adalah pintu untuk mengenal Allah lebih dekat. Dengan begitu, keduanya bisa berjalan seimbang. Saudaraku, jangan pernah merasa cukup hanya dengan ilmu dunia. Karena sehebat apapun ilmu manusia, tetap ada rahasia Allah yang tidak terjangkau. Itulah sebabnya kita perlu membuka hati agar Allah berkenan menurunkan cahaya ilmunya. Ilmu dunia mengangkat derajat kita di mata manusia, tapi ilmu laduni mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Dan itu adalah kemuliaan yang sejati. Bahaya salah memahami ilmu laduni. Ilmu laduni adalah cahaya ilahi, tetapi jika dipahami dengan salah, justru bisa menjerumuskan. Ada orang yang merasa mendapatkan ilham, padahal itu hanyalah bisikan hawa nafsu atau tipu daya setan. Jika tidak berhati-hati, seseorang bisa terjebak dalam perasaan paling benar sendiri. Inilah mengapa ilmu laduni harus selalu diikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Tanpa itu, cahaya bisa berubah menjadi kegelapan. Bahaya pertama adalah merasa diri lebih suci dibanding orang lain. Ketika seseorang menganggap dirinya sudah mendapat ilmu khusus dari Allah, mudah sekali lahir kesombongan. Padahal kesombongan adalah penghalang utama cahaya ilahi. Jika hati sudah sombong, maka cahaya yang sebelumnya hadir akan segera hilang. Karena Allah tidak pernah memberi karunia pada hati yang angkuh. Bahaya lain adalah meninggalkan syariat karena merasa cukup dengan bisikan hati. Ada orang yang berpikir, saya sudah mendapat petunjuk langsung, jadi saya tidak perlu salat atau mengikuti aturan agama. Padahal ini adalah kesalahan besar yang menyesatkan. Ilmu laduni sejati tidak akan pernah bertentangan dengan syariat. Justru ia akan memperkuat ketaatan, bukan melemahkannya. Ada juga bahaya berupa terjebak pada khayalan dan mimpi. Seseorang merasa apapun yang ia pikirkan adalah wahyu, padahal hanya buah dari imajinasinya. Ia menjadi bingung, bahkan menyesatkan orang lain dengan klaim palsu. Inilah sebabnya ilmu laduni harus selalu ditimbang dengan ajaran Islam yang jelas, karena cahaya sejati tidak pernah membawa kebingungan. Bahaya berikutnya adalah merasa tidak butuh guru atau nasihat dari orang lain. Padahal Allah memerintahkan kita untuk saling menasihati dalam kebenaran. Orang yang menutup diri dari nasihat akan terjebak dalam kesalahannya sendiri. Ilmu laduni sejati justru membuat hati terbuka, rendah hati, dan mau belajar dari siapa saja. Karena cahaya Allah selalu melahirkan kerendahan hati, bukan kesombongan. Orang yang salah memahami ilmu laduni juga bisa menipu orang lain. Ia mengaku mendapat ilham untuk tujuan duniawi, demi mencari pengikut atau keuntungan. Inilah bentuk penyalahgunaan paling berbahaya. Allah tidak akan meridai orang yang menggunakan namanya untuk kepentingan pribadi. Maka berhati-hatilah terhadap orang yang mengklaim memiliki ilmu khusus, tetapi perilakunya bertentangan dengan ajaran Islam. Bahaya lain adalah terjebak dalam kebingungan batin. Karena mengira setiap lintasan hati adalah ilham, ia menjadi tidak stabil dalam hidup. Hari ini ia yakin, besok ia ragu, lusa ia bingung.
Ini bukan ilmu laduni, melainkan gejolak jiwa yang tidak diarahkan dengan benar. Maka orang yang benar-benar mendapat cahaya ilahi akan selalu tenang, bukan goyah. Saudaraku, jangan takut dengan bahaya ini, tetapi jadikan sebagai peringatan. Selama kita tetap berpegang pada Al-Quran, Sunnah, dan bimbingan para ulama, maka insya Allah kita aman. Ilmu laduni sejati akan selalu menguatkan iman dan ketaatan. Jangan pernah merasa cukup tanpa syariat, karena itulah benteng dari segala tipu daya. Dengan begitu, cahaya Allah akan tetap murni dalam hati kita. Kisah-kisah ilmu laduni. Salah satu kisah terbesar tentang ilmu laduni adalah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir, sebagaimana diceritakan dalam surat Al-Kahfi. Nabi Musa, seorang nabi besar dengan ilmu syariat yang luas, masih diuji dengan perjalanan bersama Khidir. Dalam perjalanan itu Musa melihat hal-hal yang sulit ia terima dengan akalnya. Namun semua itu penuh hikmah ketika Khidir menjelaskan akhirnya. Inilah contoh nyata ilmu laduni. Khidir membocorkan sedikit rahasia Allah yang tidak bisa dipahami manusia biasa. Ketika ia melubangi perahu, Musa menganggap itu perbuatan merusak. Padahal ternyata perahu itu diselamatkan dari tangan raja yang zalim. Inilah cara Allah menunjukkan bahwa ilmu laduni adalah pemahaman tentang rahasia takdir. Apa yang tampak buruk bisa jadi penyelamat. Ketika Khidir membunuh seorang anak kecil, Musa kembali tidak bisa menahan diri. Namun penjelasan akhirnya membuat semua jelas. Anak itu jika tumbuh akan membawa kesengsaraan bagi kedua orang tuanya yang saleh. Allah menggantinya dengan anak yang lebih baik. Inilah bukti bahwa ilmu laduni melampaui pandangan manusia. Ia melihat apa yang akan terjadi, bukan hanya apa yang tampak. Kisah lain adalah saat Khidir menegakkan kembali dinding yang hampir roboh di sebuah desa yang pelit. Musa heran, mengapa menolong orang yang tidak baik? Ternyata di balik dinding itu ada harta untuk anak yatim, yang kelak harus dijaga sampai mereka dewasa. Allah memerintahkan Khidir untuk melindungi mereka dengan cara yang tidak disadari orang lain. Semua ini menunjukkan keluasan rahmat Allah. Selain kisah Khidir, ada banyak ulama yang diyakini mendapat pemahaman batin yang mendalam. Mereka bukan nabi, tetapi Allah memberi mereka hikmah luar biasa. Ucapan mereka seringkali sederhana, tetapi penuh makna dan menenangkan hati. Seakan-akan Allah menaruh kebijaksanaan di lidah mereka. Itulah pancaran ilmu laduni. Banyak kisah orang saleh yang tiba-tiba mendapat ilham ketika menghadapi masalah besar. Tanpa belajar khusus, mereka menemukan jalan keluar yang tepat. Ilham itu bukan karena kepintaran, melainkan rahmat dari Allah. Kisah-kisah ini tersebar dalam perjalanan para wali Allah di berbagai negeri. Semuanya menjadi bukti betapa Allah Maha Pemurah. Kisah ini bukan untuk membuat kita berangan-angan mendapat karunia yang sama, tetapi untuk menguatkan iman kita. Allah bisa memberikan apa saja kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kita hanya bisa berusaha membersihkan hati dan mendekat kepadanya. Jika Allah berkenan, maka cahayanya akan masuk. Jika tidak, tetaplah yakin bahwa Allah Maha Bijaksana. Saudaraku, kisah-kisah ini mengajarkan kita untuk percaya bahwa rahmat Allah tidak terbatas. Jangan menutup hati dengan logika semata, karena Allah bisa memberi pemahaman di luar akal manusia. Yang penting, jangan berhenti berusaha mendekat kepadanya. Karena siapa tahu, di balik doa dan ibadah yang kita lakukan, Allah sedang menyiapkan cahayanya. Dan itu adalah anugerah yang tiada banding. Menjemput ilmu laduni dalam hidup kita. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjemput ilmu laduni dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Jangan berharap pada keistimewaan, tapi berharaplah pada ridhanya. Karena ilmu ini bukan tujuan akhir, melainkan buah dari cinta Allah. Jika Allah mencintai hambanya, maka cahayanya pasti hadir. Menjemput ilmu laduni berarti menjaga hati agar selalu bersih. Jangan biarkan iri, dengki, atau sombong mengotori jiwa. Setiap kali jatuh dalam dosa, segera kembali dengan taubat yang tulus. Karena Allah lebih mencintai hamba yang kembali daripada yang terus terjebak dalam kesalahan. Hati yang bersih adalah rumah bagi cahaya. Jangan lupa, ibadah sehari-hari adalah jembatan utama menuju cahaya ini. Salat yang khusyuk, zikir yang ikhlas, dan tadabbur Al-Quran adalah pintu yang harus selalu kita ketuk.
Dari ibadah-ibadah inilah Allah menurunkan rahmat-Nya. Dan dari rahmat itu lahirlah pemahaman yang melampaui akal biasa. Itulah awal dari ilmu laduni. Menjemput ilmu ini juga berarti memperbaiki akhlak, bersikap lembut kepada sesama, rendah hati, dan tidak menyakiti orang lain adalah syarat yang tidak bisa ditinggalkan. Allah menaruh cahaya hanya pada hati yang lembut, bukan hati yang keras. Semakin baik akhlak kita, semakin dekat cahaya itu. Karena akhlak adalah buah dari iman. Doa juga menjadi kunci penting. Mintalah kepada Allah dengan rendah hati agar diberi ilmu yang bermanfaat, bukan sekadar ilmu yang menambah kebanggaan. Doa yang tulus akan mengetuk pintu langit, dan Allah tidak pernah menolak doa hamba yang ikhlas. Jangan berhenti memohon meski belum terlihat hasilnya, karena doa adalah tanda kesungguhan. Menjemput ilmu laduni berarti menerima dengan lapang dada apapun yang Allah berikan. Kadang cahaya itu datang dalam bentuk ujian, bukan kenyamanan. Justru dari musibah, kita bisa mendapat hikmah yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Itulah cara Allah mendidik hambanya. Maka jangan takut pada ujian, karena bisa jadi di baliknya ada cahaya ilmu. Saudaraku, jangan pernah merasa dirimu tidak pantas. Allah Maha Pemurah, dan rahmat-Nya lebih luas dari dosa-dosa kita. Yang Allah lihat bukanlah masa lalu kita, tetapi kesungguhan kita hari ini. Jika kita sungguh-sungguh ingin mendekat, Allah akan membuka pintunya, karena kasih sayang Allah tidak pernah terbatas. Akhirnya, marilah kita berdoa agar Allah menurunkan ilmu laduni ke dalam hati kita. Bukan agar kita dipuji manusia, tetapi agar hidup kita penuh cahaya dan semakin dekat kepadanya. Karena ilmu tertinggi bukanlah banyaknya pengetahuan, melainkan kedekatan dengan Allah. Itulah kebahagiaan sejati yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Semoga hati kita semua menjadi wadah bagi cahaya ilahi.